Pernah nggak sih kalian nasihatin teman, misalnya pas lagi berada di hubungan toksik? Nah, terus sama teman kalian dijawab gini, apa sih kamu pakai nasihatin segala? Kan kamu jomblo. Itu tuh termasuk logical fallacy atau sesat pikir loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di Kerangka Berpikir. Walaupun kita sudah sering dengar tentang sesat pikir atau mungkin kesalahan logika, tapi nggak ada salahnya jika kita pelajari lagi, ya nggak? Kira-kira gimana sejarahnya dan berapa jenisnya? Karya lengkap pertama yang diketahui yang ngebahas soal logical fallacy adalah Organon karya Aristoteles di dalam part Sophistical Refutation. Doi ngasih 13 fallacy dan dibagi menjadi dua term linguistik sama non-linguistik. Ada lagi Nyaya Sutras yang ditulis sama Paksapada Gautama yang dikompilasi sekitar 600 sampai 200 sebelum Masehi. Kemudian ada beberapa tulisan dari Richard Whately, Francis Bacon, sama John Stuart Mill dari Inggris. Kemudian ada juga karya dari Jeremy Bentham yang berjudul Book of Fallacies dan selesai ditulis tahun 1824. Sejauh ini ada 40 jenis logical fallacy. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada ad hominem. Ini terjadi ketika ada dua pihak berdiskusi, tapi salah satunya nanggepin dengan cara nyerang personal. Contohnya kayak awal video tadi, misal kamu nasehatin temenmu nih, harusnya kamu tinggalin aja sih, soalnya suka main tangan gitu. Nah, terus sama temenmu dijawab gini, apaan sih, kamu kan jomblo, mana ngerti hubungan kita. Bukannya berargumen dengan esensi, malah nyerang kondisi personalnya. Kedua, hashtag generalization, atau bisa disebut overgeneralisasi. Contohnya ada orang yang ngomong gini, halah, semua cowok sama aja, nyakitin semua. Nah, emang semua cowok gitu semua? Enggak kan? Ketiga, strawman. Waktu ada dua orang lagi diskusi, salah satu dari mereka membuat kesimpulan yang enggak nyambung, yang akhirnya pada bikin salah paham. Contohnya gini, ketika ada lomba debat antar SD, yang misalnya bahas soal makan siang gratis. SDA ngasih argumen, kalau makan siang gratis itu nggak efektif karena dananya lebih baik buat siswa setiap bulan. Nah, SDP ngasih kesimpulan kalau SDA ini anti pemerintah. Padahal argumen mana sih yang anti pemerintah? Keempat, post hoc. Ini artinya kurang lebih kayak gini. Satu argumen yang lebihin segala sesuatu dan terlalu mempercayainya yang mungkin nggak logis. Contohnya kayak gini, hari ini kita siap banget. Karena sebelumnya, pas makan nasi padang kejatuhan cicak. Padahal dua hal ini nggak berhubungan kan ya? Malah percaya mitos kan jadinya. Kelima, circular reasoning. Nah, ini tuh kalau kita diskusi, terus lawan diskusimu itu argumennya muter-muter, dan konklusinya nggak jelas. Misalnya nih, kamu tanyain gini, apa alasannya kalau Tuhan itu pasti ada? Terus sama dia dijawab gini, ya karena sudah ada di kitab suci. Nah, kayak gitu jelas fallacy. Kan bisa dijawab dengan jawaban lain secara ilmiah. Misal dilihat dari bukti-bukti alam semesta, atau mungkin argumen yang lain. Keenam, ada begging the question. Ini nggak jauh beda sama circular reasoning. Ketika kita ngasih pendapat atau argumen, itu nggak jelas mana pernyataan, mana pertanyaan. Contohnya tuh kayak gini, Dek, tolong kamu bersihin kamarmu. Kenapa kak, kok harus dibersihin? Ya kan emang kudu dibersihin. Nah, dari argumen tersebut, nggak ada alasan yang diberikan, tapi malah menegaskan pernyataan sebelumnya. Ketujuh, burden of proof. Artinya kurang lebih kayak gini, kalau dalam diskusi salah satu pihak nggak bisa ngebuktiin kalau argumen lawannya invalid, maka argumennya tadi dianggap valid dan benar. Contohnya nih kayak gini, pihak A ngasih argumen kalau santet itu ada, pihak B yang kontra nggak bisa ngebuktiin kalau santet itu ada. Jika pihak A menganggap argumennya benar hanya karena nggak bisa dibuktiin, ini jelas-jelas fallacy. Kedelapan, slippery slope. Ini mengasumsikan jika situasi X terjadi, maka Y juga pasti terjadi tanpa didukung data atau bukti yang masuk akal. Contohnya tuh kayak gini, jika pemerintah melegalkan ganja medis, maka pasti nanti melegalkan narkoba yang lain. Padahal dua klausul ini kan jauh panggang dari api ya. Kesembilan, anekdotal. Ini maksudnya kayak gini nih, menggunakan pengalaman pribadi untuk memperkuat argumen, padahal ya belum tentu valid. Contohnya adalah, kakeknya si A hidup sampai 90 tahun, padahal dia perokok aktif, jadi si A nggak percaya kalau rokok membuat dampak buruk. Padahal secara fakta kan nggak kayak gitu. Nah, sering kan kalian dengan omongan perokok kayak gitu, itu jelas-jelas sesat pikir loh. Ke-10 ada bandwagon, bisa disebut juga advoculum. Penjelasannya kurang lebih kayak gini. Kalau ada suatu hal yang diyakini banyak orang, maka sudah pasti dianggap benar tanpa penyelidikan yang lebih dalam. Contohnya tuh kayak gini, banyak yang percaya Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Padahal sejarah sebenarnya nggak kayak gitu. Ke-11 ada false cause, menganggap ada hubungan sebab akibat antara hal-hal yang terjadi
secara bersamaan atau berurutan. Contohnya tuh kayak gini, setiap kali aku membawa payung, hujan nggak turun. Maka payung adalah penyebab tidak turun hujan. Apa hubungannya gitu loh? Ke-12 ada gambler's fallacy atau disebut juga Monte Carlo fallacy. Dari namanya aja kita tahu, ini berkaitan dengan teknik peluang, ya ala-ala penjudi gitu deh, dimana anggap kalau sesuatu sering terjadi, maka kejadian berikutnya bisa kebalikan. Contohnya nih kayak gini, kalau kamu lost track pas judi online, kamu punya pemikiran kalau kedepannya kamu pasti menang. Padahal bisa jadi lebih rungkat. 13 ada middle ground. Maksudnya tuh kayak gini, menganggap jalan tengah adalah solusi yang terbaik jika kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Contohnya kayak gini, kelompok A berpendapat bahwa investasi di kripto lebih baik, sedangkan kelompok B beda pendapat. Investasi di emas lebih baik lagi karena sudah terbukti puluhan tahun. Nah, kamu justru ambil jalan tengah dan nggak investasi apapun. 14 ada genetic fallacy. Ini berarti kayak gini, mendasarkan argumen pada asal-usul objek. Contohnya tuh kayak gini, kita nggak percaya saran seorang ustadz hanya karena ustadz ini dulu nggak percaya COVID. Padahal sarannya dia sama COVID kan nggak ada hubungannya tuh. 15 ada to hold you atau you to fallacy. Ini adalah kayak gini, menolak pendapat atau argumen hanya karena orang tersebut nggak konsisten, entah dari ucapan atau perbuatan. Contohnya kayak gini nih, kita menolak pendapat kalau merokok itu berbahaya hanya karena yang memberi saran adalah seorang perokok. Padahal poinnya bukan itu ya. 16 not true statement. Kurang lebih bisa diartiin kayak gini, fakta yang tidak sesuai dengan klaim awal bukanlah fakta yang asli atau harus dikecualikan. Contohnya tuh bisa kayak gini, misal ada orang yang ngomong, tidak ada orang Indonesia yang mendukung Israel, tapi di komen-komen YouTube ada tuh yang dukung Israel, ya berarti dia bukan orang Indonesia asli. Nah, padahal kan semua tetap orang Indonesia ya, cuma beda pendapat aja. 17 ada non sequitur. Bahasa Latin ini kalau diterjemahin jadi tidak mengikuti. Ini berarti argumen yang disampaikan bisa jadi benar, tapi kesimpulannya yang salah. Contohnya ungkapan kayak gini, kerja, ujungnya tipes. Lah, tipes kan karena bakteri. Apa hubungannya sama kerjaan banyak? 18 ada red herring. Istilah ini kemungkinan dibuat oleh William Cobbett dari Inggris, yang artinya kayak gini, alien topik pembicaraan utama ke topik lain yang nggak nyambung. Contohnya percakapan kayak gini, kita perlu banget nih ngurangin polusi di Jakarta, tapi kan kasus korupsi lebih perlu ditangani. Nah, sering kan dengar argumen kayak gitu. Ke-19 ada composition and division, yang intinya tuh kayak gini, menyatakan bahwa jika satu bagian berperilaku tertentu, maka bagian lainnya atau keseluruhan objek tersebut berperilakunya juga sama. Composition sama division ini saling berkebalikan. Composition ini dari khusus ke umum, kalau division dari umum ke khusus. Contoh composition tuh kayak gini, tubuh manusia terdiri dari banyak sel kan nggak kelihatan. Nah, berarti tubuh manusia nggak kelihatan. Kalau contoh division tuh kayak gini, kucing sering ditemui di jalanan, Anggora adalah jenis kucing, berarti Anggora sering ditemui di jalanan. Nah, kalian paham kan bedanya? 20 ada black or white fallacy. Nah, itu dapat diartiin kayak gini, argumen yang ngasih hanya dua pilihan, padahal masih banyak pilihan yang lain. Contohnya kayak gini, kamu kalau gak ikut demo, berarti mendukung PPN 12%. Padahal, mendukung atau enggaknya, itu pilihan pribadi kan? Bisa jadi dia nggak dukung, tapi dengan cara lain. Ngedoxing pemerintah di sosmed misalnya. 21 ada Texas substitute. Ini artinya kayak gini, kita cuma milih data yang mendukung argumen kita, tapi mengabaikan variabel data lain. Ya mirip cherry picking data sih. Contohnya tuh kayak gini, skincare ini pasti bagus karena banyak direkomendasiin sama artis. Padahal cocok enggaknya kan relatif. Bisa jadi yang cocok 80%, yang nggak cocok 20%. Masa kita mau mengabaikan yang 20% ini? Ke-22 ada special breeding. Bisa diartikan kayak gini, seseorang yang membuat pengecualian terhadap sesuatu objek, terhadap standar atau aturan yang mengikat secara umum. Contohnya kayak gini, ada yang ngaku dukun dan bisa nyantet orang sampai meninggal, tapi ditantang kalau buat ngebuktiin, nyatanya kagak terjadi apa-apa. Terus malah ngasih alasan kayak lagi nggak bulan purnama, makanya santetnya nggak bekerja. Alasan macam apa itu? 23 ada peer pressure, dimana ngambil kesimpulannya salah karena tekanan dari kelompok lain atau orang lain. Contohnya kayak gini, ikut ngomong kalau A itu bersalah dalam suatu tindak kejahatan hanya karena intimidasi aparat. Padahal kan belum tentu dia bersalah. Nah, tahu kan dampaknya kayak gimana? 24 ada relativist fallacy. Ini bisa diartikan kesalahan berpikir. Ketika seseorang menolak klaim A dengan menyatakan bahwa klaim tersebut bisa saja benar bagi semua orang, tetapi tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Contohnya kayak percakapan gini, mencuri itu salah loh.
Mungkin bagimu iya, tapi bagi orang lain mungkin cara bertahan hidup. Nah, misalnya nih, kalau ada calon koruptor yang mikir kayak gitu, apa nggak bubar beneran di 2030 nanti? 25 ada Spotlight. Ini fallacy yang nyimpulin bahwa seluruh populasi memiliki karakteristik yang sama semua hanya karena beberapa sampel. Contohnya kayak gini, ada 2 orang Madura Carok, terus mikir bahwa semua orang Madura itu kayak gitu. Padahal kan banyak orang Madura sendiri yang nggak setuju sama Carok. Iya nggak? 26 ada Poisoning the Well. Ini artinya adalah ngasih informasi negatif duluan tentang lawan diskusi. Nah, biar apa sih? Biar argumen lawan tadi dianggap nggak valid. Ya semacam fitnah atau doxing gitu deh. Contohnya kayak gini, kita nggak perlu denger deh omongan dia. Orang dia aja nggak lulus SD, padahal bisa jadi argumennya valid kan? 27 ada 2 wrongs make a right. Nah, ini nganggap kalau yang dilakuin itu benar hanya karena banyak orang lain yang melakukan hal yang sama. Misalnya kayak gini nih, nggak apa-apa deh nyontek pas ujian, kan teman-temanku juga gitu. Nah, pas sekolah kita sering mikir kayak gitu nggak? Ke-28 ada guilt by association. Ini maksudnya kayak gini loh, menolak validnya argumen hanya karena individu tersebut ada sangkut pautnya dengan kelompok bermasalah. Berteman sama pecandu narkoba, pernah ikut geng, atau mungkin berteman sama koruptor. Nah, contoh argumennya kayak gini, dia nggak mungkin jadi pemain bola yang top, timnya dulu aja nggak pernah menang tarkam, siapa tahu jadi the next Ronaldo. 29 ada ad ignorantium atau appeal to ignorance, di mana seseorang berargumen bahwa A sama dengan B, padahal tidak mengetahui salah satunya dengan baik. Contohnya begini nih, bukunya Irsa Manji tuh gak bermutu. Lah, emang kamu udah baca sampai habis? Lah, ngapain baca buku yang gak penting? Baca belum? Nyerocos duluan. 30 ada appeal to authority, yaitu membenarkan pendapat orang lain karena kita takut kepada orang tersebut. Contohnya kayak gini, kemarin itu bukan kasus penembakan acak, tapi pembubaran tawuran. Polisi sendiri loh yang bilang gitu. Nah, kalau kalian sendiri pernah nggak gitu? 31 ada appeal to emotion. Artinya adalah memanipulasi lawan diskusi dengan melibatkan emosi untuk menutupi argumen lain yang masuk akal. Contohnya tuh kayak gini, seorang ibu menasihati anaknya untuk menghabiskan makanannya karena banyak anak Palestina yang makan aja susah. Sering nggak kalian dengar argumen yang kayak gitu? 32 appeal to spite, yaitu mencoba menolak argumen lawan hanya karena nggak suka atau benci. Kayaknya kita sering kayak gitu deh. Misalnya tuh kayak gini, mengajak orang lain nggak setuju sama argumen si Y karena benci pacarnya dulu pernah direbut sama Y tadi. Ke-33 ada appeal to nature. Artinya kurang lebih kayak gini, menganggap sesuatu pasti baik karena sifatnya alami, terus dianggap nggak baik kalau sifatnya nggak alami. Contohnya kayak gini, kita percaya bahwa semua obat herbal itu baik, sedangkan obat medis sama dengan nggak baik hanya karena banyak mengandung zat kimia. Walaupun diklaim alami, kan obat herbal belum tentu baik ya. Ke-34 ada appeal to tradition. Ini berarti menganggap sesuatu pasti benar karena dilakukan dan menjadi tradisi secara turun-temurun sejak dahulu. Contohnya tuh kayak gini, sering makan di depan pintu buat kita nggak laku dan gak cepet nikah. Nah, yang benar emang makan di meja makan, biar nggak ngalangin orang yang lewat. 35 appeal to novelty. Ini kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Dapat diartiin bahwa suatu hal yang baru pasti baik dan bagus. Misalnya kayak gini nih, HP ini lebih bagus karena keluaran terbaru. Padahal bagus enggaknya kan nggak dilihat dari barunya. Siapa tahu yang baru justru downgrade. Kayak punya pacar baru yang lebih toksik dari mantan. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? 36 ada appeal to consequences. Ini berarti kayak gini. Benar salahnya suatu argumen didasarkan pada suatu konsekuensi yang timbul dari argumen tersebut. Contohnya tuh kayak gini, hukum gravitasi nggak boleh dipertanyakan karena akan merusak fundamental fisika. Kalau ada hipotesis hukum yang lebih baik, bisa jadi hukum gravitasi direvisi ya kan? 37 ada appeal to pity. Dapat diartiin dengan memvalidasi argumen dengan cara menggunakan rasa iba atau rasa kasihan. Contohnya tuh bisa kayak gini, tolong jangan tilang saya pak, karena saya melanggar lampu merah. Soalnya saya buru-buru nih, kucing saya lagi sakit dan membutuhkan pertolongan dokter secepatnya. Ya walaupun kasihan, tapi ini sudah termasuk kesalahan logika ya. 38 ada false analogy. Ini kayak membandingkan dua hal yang dianggap sebanding, padahal nggak benar-benar sebanding. Contohnya kayak gini, mendidik anak dengan cara yang keras, itu seperti memahat patung. Semakin keras, hasilnya semakin baik. Realitanya kan nggak kayak gitu. Anak-anak bisa menjadi lebih tertekan, dan bisa-bisa kabur dari rumah deh. 39 ada false equivalent. Ini lebih mirip sama false analogy sih, yaitu dalam menganggap sama dua hal yang nggak sebanding dalam dampak yang ditimbulin. Contohnya kayak gini, makan kue 1 kilo sehari sama bahayanya dengan ngerokok 1 bungkus. Padahal bahaya keduanya beda ya. Terakhir ada false dilemma. Artinya seseorang ngasih pilihan, tapi pilihannya cuma A sama B doang. Padahal ada banyak pilihan yang bisa diambil. Contoh populernya kayak gini, Allah kalau anti pemerintah berarti anak apa? Kalau pro pemerintah berarti anak 58. Padahal bisa jadi ya nggak pro dan nggak anti juga.
Nah, itu tadi udah aku jelasin. Kira-kira udah paham belum? Terus kalau kalian udah paham, ngapain dong? Berarti kita kudu berpikir dan berargumen secara logis. Karena dengan berpikir logis dan baik, dapat merubah pandangan kita ke semua hal, terutama dalam perspektif keilmuan. Ya intinya, biar kalau ngomong nggak ngawur. Segitu dulu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share ya untuk siapapun yang membutuhkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!